A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ni'matillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Sedulur semuanya, dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya selalu berikan kesehatan secara lahiriah maupun batiniah. Sehat pikirannya, sehat hatinya, dan selalu memiliki niat-niat yang baik untuk kedepannya. Berkah alhamdulillah sedulur semuanya. Tolong perhatikan, tolong dengarkan, dan sekiranya bermanfaat, tolong bagikan video ini. Semoga menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya yang selalu menyampaikan hal-hal yang baik. Ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apapun yang kita rasakan, dan apapun yang kita lakukan, semuanya itu akan berbalik kepada diri kita. Ya, seperti layaknya bumerang yang kita lemparkan, pasti berbalik kepada kita. Jadi apa yang ingin saya sampaikan? Saya perhatikan, saya rasakan di sekeliling, bahkan dari jauh, banyak orang yang selalu kebingungan. Banyak orang yang selalu merasa cemas berlebihan. Banyak orang yang selalu was-was, gelisah, hidup serasa hambar, hidup serasa kurangnya rasa nikmat, karena tidak ada rasa syukur sebetulnya di dalam hatinya. Ya, siapapun istilahnya orang yang pandai bersyukur, pasti hidupnya terukur. Bukan seberapa banyak apa yang kita dapatkan, tapi seberapa banyak yang kita berikan. Ya, bukan seberapa banyak apa yang kita dapatkan, tapi seberapa banyak yang sudah kita berikan. Gitu. Jadi kenapa sih kok banyaknya penyakit hal semacam ini? Itu sebetulnya hal wajar dan hal umum, banyak dirasakan oleh orang banyak. Bahkan saya pribadi pun mungkin. Kegelisahan, ketakutan, cemas berlebihan, hambarnya dalam hidup, rasa semuanya serba mentok aja gitu. Kemana orang-orang istilahnya mencari ketenangan? Ini nih, maksudnya apa gitu? Tolong perhatikan, jika bermanfaat silakan dibagikan. Kemana harus mencari ketenangan dalam hidup? Ya, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas?" Ya, Rasulullah menjawab, orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu mengingat akan kematian. Ya, dan orang yang paling utama siapa ya Rasulullah? Orang yang paling utama adalah orang yang selalu mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Intinya seperti itu. Maksudnya apa? Maksud saya, jangan berlebihan dalam istilahnya ketakutan, kecemasan, pikiran serasa mungkin takut kurang ini, kurang itu. Ya, harus ada imbangan. Ya, harus ada pertahanan. Kalau yang saya lakukan, selalu mengingat akan kematian. Sepintar apapun ilmu dunia, ketika orang lupa mati, pasti hidupnya akan merasa selalu kurang, dikejar-kejar akan dunia. Kurang dan kurang, kurang dan kurang, cemas, was-was, gelisah ujung-ujungnya. Baik, perbanyak bersyukur. Ya, sudah saya jelaskan juga tadi di awal, bukan seberapa banyak yang kita dapatkan, tapi seberapa banyak yang sudah kita berikan. Dan barang siapa yang bersyukur, pasti hidupnya akan terukur. Diukur semuanya. Ya, akan kemana kita hidup setelah ini? Alam ruh, alam kandung. Saat ini kita di alam dunia. Mungkin besok kita di alam kubur. Apalagi nanti hari kebangkitan. Jadi jangan ngomongin neraka surga dulu. Kuburan pun belum tentu. Ada nggak siksa kubur? Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Ya. Dengan apa? Dengan amal-amal kita sebetulnya. Ketika kita hiduplah, intinya seperti itu. Ya, ketika kita hidup, amal-amal ketika hidup yang bisa menolong ketika kita nanti di alam kubur. Udah jangan jauh-jauh surga neraka dulu.
alam kubur dulu, gitu. Ya, baru pembangkitan. Nantilah pembahasan seperti itu. Ini balik lagi ke pembahasan. Dan kemana orang istilahnya ketika mencari ketenangan, gitu tadi. Ya, maksudnya. Banyak orang yang berlari ke laut, banyak orang yang berlari ke gunung, banyak orang yang nongkrong sana nongkrong sini. Apakah salah? Tidak. Yang main ke gunung mungkin represi, bisa istilahnya ya intinya untuk hiburan. Salah? Enggak. Saya nggak mau menyalahkan gitu. Takut salah kata gitu. Karena kan orang beda-beda juga, nggak mesti sama semua. Dan ini umumnya, kalau saya bahasnya umumnya gitu. Lari ke laut, lari ke gunung, ngumpul sana, ngumpul sini. Saya selalu tanya kepada orang-orang seperti itu. Ya, dan saya tidak menyalahkan ya. Saya tidak menyalahkan. Balik lagi, saya bertanya kepada orang-orang seperti itu. Apakah ketika kamu istilahnya pulang dari gunung, pulang dari laut, pulang dari tongkrongan, masalahnya beres? Hati menjadi tenang. Ya, ini saya yang ditanyakan ini. Apakah ketika kita pulang dari gunung, pulang dari laut, pulang dari tongkrongan sana dan sini, masalahnya beres? Ya. Apakah hati menjadi tenang? Tentu tidak. Ini yang setiap saya tanya kepada orang-orang, tidak ada ketenangan. Di mana sih letak ketenangan? Di sini. Ya, balik lagi ke diri kita di sini. Kalau untuk tadabbur alam, main ke gunung, main ke laut, boleh, nggak apa-apa. Tadabbur alam, menikmati apa yang indah, apa yang disuguhkan, masya Allah, ya luar biasa. Nongkrong sana, nongkrong sini salah? Enggak saya salahkan. Karena kenapa? Bisa aja jadi silaturahmi, bisa jadi silaturahim. Kalau untuk keluarga, kalau untuk teman, silaturahmi. Ya, bisa aja kalau kita istilahnya teman-temannya yang baik, yang istilahnya memang paham, bisa memahami seorang sahabat, mungkin bisa dibantu, dikasih wejangan, dikasih arahan, dikasih nasihat tanpa menghakimi kalau datang ke orang yang tepat. Tapi ketika kita mendatangi orang yang tidak tepat, apakah kita akan beres masalah? Malah makin berantakan. Apakah kita ketika datang ke gunung masalahnya beres? Ketika istilahnya niatnya salah? Tentu tidak, malah makin hancur. Datang ke laut sama. Jadi letak ketenangan itu ada di dalam hati kita. Dalam Al-Quran pun sudah banyak ayat yang menjelaskan, dalam Al-Baqarah pun ada, dan surah-surah yang lain. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Caranya seperti apa? Taqarrub ilallah. Ibarat kata agama lain, ada meditasi. Ya. Ibarat kata zaman dahulu, ada pertapaan. Ibarat kata anak zaman sekarang, healing. Waduh, ini tujuannya sama, ya, konsep cangkangnya sama, mencari ketenangan. Atau dalam istilahnya para ulama terdahulu bisa berkholwah, ya, mencari tempat yang sunyi, mencari ketenangan, dan yang lain sebagainya. Itu semuanya konsepnya sama. Healing ke gunung sudah saya terangkan, healing ke laut sudah saya terangkan, healing ke tongkrongan sudah saya jelaskan. Sebaik-baiknya healing, kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena dalam Al-Quran kan sudah jelas saya sebutkan tadi. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Ya, bagaimana tata cara kita istilahnya taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah? Ya mudah saja. Siapkan diri, siapkan pikiran, jernihkan hati, jernihkan pikiran, niat, tekad, tujuan yang kuat. Ambil air wudhu, syukur-syukur bisa mandi di malam hari. Coba lakukan. Ini untuk orang-orang yang lagi galau nih, orang-orang yang sedang gelisah, tak tentu arah. Coba mandi jam 12. Kang takut sakit? Enggak, saya jamin. Ya, insya Allah, izin Allah. Kecuali kalau mandi habis maghrib sampai mendekati jam 12, bisa aja berpenyakit. Ya, kalau dari jam 12 mendekati subuh, itu kualitas air terbaik. Dari siapa? Dari yang saya kaji. Dari siapa? Dari guru-guru saya.
Apakah dalam kedokteran terbukti? Sangat terbukti dan jelas terjadi. Seperti itu. Beres mandi, niat bersuci, wudu, terus sholat sunat 2 rakaat atau sholat malam dan yang lain sebagainya. Yang penting kita diawali dengan sholat dulu. Beres sholat, nah ini momen terbaik, ini healing terbaik ini. Coba rasakan sendiri, healing sebaik-baiknya healing. Wah, ya kalau dalam Islam ya ini takorub. Ya, coba duduk bersila, atur napas, fokuskan pikiran. Mau istighfar, mau sholawat, mau semuanya alhamdulillah. Ya, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Terus bersolawat. Ya, apapun lah yang kalian bisa aja. Yang penting ini nih, konsepnya yang penting duduk bersila, atur napas dengan baik, hembuskan perlahan, ambil perlahan, hembuskan perlahan. Mau istilahnya sambil memikirkan masalah pun nggak apa-apa. Contoh beres sholat, beres pikiran, kita duduk bersila menenangkan diri, ambil napas, cukup dalam hati, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sambil napas teratur. Itu momen healing terbaik. Rasakan sendiri kalau nggak percaya. Ya, daripada kita kesana kemari nggak jelas itu ujungnya. Ya, kalau bermanfaat silakan di-share. Healing terbaik apa? Taqarrub ila Allah. Ingat, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Itu. Ya, rasakan sendiri tata cara yang saya berikan. Pahami. Kalau dirasakan bermanfaat dan dirasakan sendiri, silakan sebarkan video ini. Insya Allah menjadi amal kebaikan. Setiap amal baik berbalik kebaikan juga kepada diri kita masing-masing. Begitupun sebaliknya. Jadi harus hati-hati dengan pikiran, dengan ucapan, dengan rasa yang terkandung di dalam kita, apalagi dengan tindakan. Harus dihati-hatikan. Maka saya tak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan dan mendoakan. Semoga selalu berikan kesehatan pikirannya, sehat hatinya, dan selalu mengingat memiliki niat-niat yang baik untuk kedepannya. Itu yang sering saya sampaikan. Video ini tanpa di skip, tanpa dijeda, semuanya murni atas dasar gerakan hati, getaran hati dari saya yang menyaksikan banyak kegelisahan, apalagi di usia 20 ke atas, mendekati 25 atau mendekati momen-momen tertentu lah, bisa dirasakan sendiri oleh masing-masing pribadi. Ya, begitupun orang-orang yang 30 ke atas, ya sama aja lah intinya. Ya, tidak bisa dideskripsikan. Intinya bagi yang merasa banyak kegelisahan, kegundahan, ketakutan, kecemasan, lakukan tata cara ini. Ya, hanya dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Jangan kesana kemari tanpa ada solusi. Pikirkan, jalan terbaik adalah jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pikiran bisa berbohong, tapi hati selalu jujur. Ya, apalagi hati yang dinaungi oleh cahaya. Bagaimana? Perbanyak sholawat kepada baginda alam, Habibana Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tutup. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.